Halo, apa kabar teman-teman? Saya harap selalu berada dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk konten kali ini sebenarnya masih relate dengan konten saya yang sebelumnya mengenai confirmatory factor analysis dengan CFA. Jika di yang sebelumnya saya membahas cara untuk first order, untuk konten kali ini saya mau membahas CFA second order. Nah, first order ini kan digunakan ketika kita ingin mengukur konstruk kita yang bersifatnya laten berdasarkan indikator-indikator yang sifatnya observable. Tapi ketika indikator yang kita punya ini masih bersifat laten, gunakanlah second order. Contohnya seperti ini. Konstruk utama saya atau faktor utama saya adalah coping religious. Nah, di coping religious ada dua aspek. Ada coping religious positif dan ada coping religious negatif. Tapi juga ada subaspeknya. Nah, subaspek inilah yang merupakan indikator yang observable. Nah, dan seperti biasa, saya sudah punya data dan sekarang saya mau langsung ke sintaks karena saya rasa juga penjelasan mengenai sintaks sudah ada di video sebelumnya. Nah, sebetulnya sintaks untuk CFA first order dan second order tuh agak-agak sama, tapi di sini ada beberapa hal yang berbeda. Yang pertama adalah NX. NX ini kan menunjukkan ada berapa banyak variabel yang akan kita lihat. Nah, di sini si NX ini kita ganti jadi NY. Kemudian kita ganti juga NK ini jadi NE. NE ini menunjukkan katakanlah ini ada subaspeknya. Dan untuk NK-nya ini adalah faktor utama ataupun faktor yang akan kita lihat, yakni yang tadi misalkan coping religious tadi. Klik satu gitu karena hanya akan satu kan kita lihatnya. Gitu. Kemudian yang bawahnya sama PHST, yang di bawahnya ini ada yang berbeda juga. LK di sini kan menunjukkan berapa faktor yang akan kita lihat. LK ini kita ganti jadi LE. Nah, kemudian sebelum LE, kemudian kita langsung ke LK. LK ini sama sifatnya seperti di first order, ya ini menunjukkan konstruk kita ada berapa, faktornya ada berapa yang akan kita lihat. Karena tadi kita mau lihat ya katakanlah coping religious satu ya, maka kita tulis satu nama untuk mewakili hal tersebut. Gitu. Katakanlah saya mau tulisnya satu aja biar nggak pusing. Nah, kemudian di sini juga ada yang berbeda. Nah, biasanya kan kita nulis free itu adalah LX gitu. Di sini kita ganti juga jadi LY. Jadi kembali lagi, Y ini menandakan indikator kita. Nah, kemudian yang bawahnya ini sama aja sih sebenarnya. Lalu kalau misalkan sudah, baru kita run. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini sudah ada teman-teman hasilnya dari 1 sampai dengan 15. Kemudian juga ini katakanlah ini subaspeknya gitu. Kemudian ini aspek ataupun indikator-indikatornya. Dan untuk analisanya masih sama, kita gunakan yang di bawah ini, yakni p-value dan RMCA. Kalau misal teman-teman masih ingat, p-value dan RMCA ini harus di atas 0,05 dan di bawah 0,05. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai p-value dan RMCA ini belum masuk ke dalam kriteria fit atau tidak fit dari faktor kita. Maka kalau misalkan kita lihat di hasil yang ini, data kita ataupun konstruk kita ini tidak fit atau tidak bersifat unidimensional. Nah, kalau seperti ini bagaimana nih cara untuk mengatasi data tidak fit ataupun hasil tidak fit pada CFA? Nah, caranya adalah dengan melepaskan residual yang saling berkorelasi. Misalkan seperti ini. Nih, residual di indikator keempat mungkin bisa saja memiliki korelasi dengan residual di indikator ke-7. Kemudian juga mungkin indikator ke-7 ini residualnya bisa berkorelasi dengan residual ke indikator ke-6. Nah, jika ada satu indikator yang memiliki korelasi yang banyak, itu nanti teman-teman bisa drop gitu. Dan itu yang membuat data teman-teman tidak fit. Nah, ini langkah-langkah yang diambil. Pertama-tama kita kembali ke outputnya. Nah, lalu di bagian akhir output, di sini ada maksimum modification index. Dan di sini tulis elemen 63. Maka 6 dan 3 ini yang harus kita lepaskan agar si residualnya itu terlihat dan juga agar nanti datanya juga bisa fit. Theta X. Kemudian kita ingat-ingat tuh 6 dan juga 3. Tuh, saya tulis ya biar tidak lupa. 6 dan juga 3. Oke, kita kembali ke sintaksnya. Nah, di sini kita tambahkan perintah, tambahkan order untuk melepaskan si residualnya. Nah, ordernya adalah FR, kemudian spasi,
klik TE, lalu klik angka yang tadi muncul di maximum modification index, ini 6 dan juga 3. Dan jangan lupa juga untuk menambahkan order di sebelah P-standardized, yakni TE sama dengan AC. Nah, seperti ini. Lalu kalau misalkan sudah, kita runkan lagi. Nah, di sini akan terlihat nih panah di indikator 3 dan indikator 6. Ternyata residualnya saling berkorelasi. Nah, kemudian kita lihat nih di bagian signifikansinya. P-value-nya sudah lebih besar ya daripada 0,05 dan RMCA-nya juga sudah lebih kecil daripada 0,05 yang menyatakan data ini fit. Kalau misalkan belum fit juga, silahkan teman-teman lakukan berulang kali, lakukan kembali lagi ke output, cari modification index-nya yang mana yang harus kita bebaskan. Kemudian teman-teman bisa mendapati hasil yang fit. Cukup sekian dari saya. Nanti mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang masih belum paham atau ingin bertanya, silahkan tanya di kolom komentar. Kemudian juga saya ingatkan kembali bahwa menurut guru saya, kalau misalkan kita belajar YouTube ataupun internet, kadang-kadang ada bahasan yang agak ngaconya atau ada yang sesatnya. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan video yang sesat ataupun bagian yang sesat, nanti kita akan diskusikan gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.